Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah manajemen konflik Bapak Taufik Hidayat MPD dan juga teman-teman kelas 4 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya J. Hadi Bakil Aziz dengan NIM T2018-3124 yang di sini akan memaparkan materi tentang dampak konflik ya dari kelompok 1. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perlu diketahui bahwa munculnya suatu konflik tentu akan menyebabkan keuntungan di suatu pihak dan kerugian di lain pihak. Itu juga sebaliknya, dan mana hal itu dirasakan dengan adanya konflik adalah sebagai pembelajaran dan menyusun sebuah kebijakan. Itu adalah dampak positif ya, untuk mencegah dan menyelesaikannya. Dengan demikian, kedepannya dapat minimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, selain dampak positif yang barusan sudah saya sampaikan, ada juga dampak negatif. Dan kita pasti berpikiran bahwa dengan adanya konflik pasti banyak dampak negatifnya ya, pasti banyak kerugian. Nah, sebagai dampak negatif dari konflik, setiap konflik membutuhkan biaya. Itu dampak konfliknya. Dampak negatifnya, kemudian perhatian yang besar guna menemukan resolusi yang tepat bagi berupa tenaga dan pikiran, dan malah terkadang dengan lahirnya konflik dapat membuat terhambatnya pekerjaan yang lain sehingga melupakan pekerjaan lainnya. Nah, itu salah satu dari dampak negatif dari konflik. Ketika kita sudah memasuki pekerjaan ini, jadwal untuk mengerjakan ini, ketika ada konflik di dalam pekerjaan satunya, maka itu dapat memolor waktu. Seharusnya sudah mengerjakan ini, maka tidak dikerjakan karena ada konflik di situ. Langsung lebih ke spesifik. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak konflik ya. Yang pertama, lebih spesifik lagi, dampak positif dari adanya konflik ya. Yang pertama, bertambahnya solidaritas intens dan rasa in-group suatu kelompok apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok. Solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok yang pada suatu situasi normal sulit dikembangkan akan langsung meningkat pesat saat terjadi konflik dengan pihak-pihak luar. Nah, sebagai contoh saja konflik yang ada di kelas. Mungkin dalam sehari-hari ketika ada konflik, teman-teman biasa saja. Mungkin kalau konflik satu kelas ya, itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita sudah konflik antar kelas, contoh MPI 4 konflik dengan kelas lain, nah tidak menutup kemungkinan bahwa solidaritas dari teman-teman kita akan meningkat. Nah, karena mereka sudah memiliki rasa satu nasib, satu perjuangan, dan tiap hari kita bertemu. Kan tidak mungkin bahwa kita sering ketemu, akan tetapi ketika teman kita ada masalah kita membiarkan saja. Nah, di situ munculnya solidaritas kawan kita. Kemudian yang kedua, konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu dalam masyarakat. Nah, semisal contoh, mumpung sekarang musim penghujan ya, saya coba kait-kaitkan dengan konflik sekarang. Ketika musim penghujan seperti ini, banyak warga masyarakat yang kebingungan ketika selokan banjir semua. Gara-gara pada waktu musim kemarau, para warga itu membuang sampah di selokan. Nah, dengan adanya konflik seperti itu, terjadi banjir ketika musim penghujan, maka masyarakat bergotong royong bahu-membahu untuk membersihkan selokan agar tidak terjadi banjir kembali. Nah, itu yang dimaksud peranan masyarakat terhadap konflik, yang biasanya acuh tak acuh, apatis, tidak peduli apapun. Ketika terjadi konflik seperti itu, mereka bahu-membahu, saling bergotong royong seperti itu. Kemudian dampak negatif adanya konflik ya, hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
Nah, contoh saya kaitkan lagi kepada contoh yang kelas tadi. Ketika kita konflik tidak selesai-selesai sampai akhirnya menimbulkan kekerasan, maka itu merupakan kerugian besar bagi kelas kita. Ya, bisa dipahami kan ya? Kemudian adanya perubahan perilaku individu, artinya dalam suatu kelompok seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah. Nah, itu sudah jelas ya. Meskipun kita pendiam, mungkin kalau cowok-cowok simpat ini maskulin ya. Nah, ketika ada konflik, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang pendiam akan berubah menjadi agresif, ya, menjadi beringas, nah, suka marah-marah seperti itu. Mungkin itu contoh simpelnya. Karena waktu terlalu lama, mungkin bisa ditambah ke diskusi saja ya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.